Yo, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Cari Film. Tempatnya kalian semua buat duduk, rebahan, terus anteng nonton alur cerita film yang akan dibahas secara singkat. Hari ini film yang akan dibahas yaitu Eragon yang dirilis pada tahun 2006. Menceritakan tentang Eragon, seorang anak petani miskin yang tiba-tiba jadi anak terpilih untuk nyelamatin dunia dari tirani raja saat itu cuy. Langsung aja nggak pakai lama, kita masuk ke ceritanya aja bro. Yuk, bisa yuk. Look at you. Negeri Alagasia dulunya dipenuhi para Dragon Rider atau penunggang naga mengalami masa yang tentram dan aman selama ribuan tahun. Namun para penunggang naga mulai bertarung dengan sesamanya demi kekuasaan. Galbatoric, penunggang naga yang masih muda di kala itu, dipercayai membunuh semua penunggang dan naganya hingga akhirnya dia menjadi raja penguasa. Begitu juga para pemberontak dan pejuang kedamaian yang disebut kaum Valden dihancurkan oleh sang raja. They hoped for a miracle that might even their odds against the king. Kisah dimulai dengan Eragon, seorang anak petani yang akan berburu ke hutan di suatu malam. Dan Arya, sekutu kaum Varden, berlari dari kejaran pasukan istana karena dia telah mencuri sebuah batu dari raja. Namun pelarian Arya terhenti oleh Durza, penyihir kepercayaan raja. Dan ketika Durza meminta batu yang dicuri oleh Arya, yang terjadi kemudian, hasil buruan Eragon bukanlah rusa, melainkan batu biru yang gak jelas gini. Dia coba menukar batu itu dengan sepotong daging, namun setelah tahu bahwa itu adalah hasil buruan dari hutan, tukang daging itu justru mengingatkannya untuk menyimpan batu itu dan jangan bilang ke siapapun bahwa dia memilikinya. It belongs to the king. Tell no one you have it. I don't need that sort of trouble here. Get out! Setelah pulang ke rumah, Eragon disambut kakaknya Roran, dan Roran memberitahu bahwa dia akan pergi dari sana karena dia sudah cukup umur untuk menjalani wajib militer. Sudah menjadi rahasia umum di desa itu, pemuda-pemuda yang dijemput pasukan raja tidak akan kembali lagi sama sekali. Makanya Roran berencana kabur sebelum dijemput paksa. Dan di sini diketahui bahwa Eragon itu ditinggal pergi ibunya sewaktu kecil dan diurus oleh pamannya hingga sekarang. Esoknya hari kepergian Roran pun tiba. Take these. Take care of yourself, Roran. You may make a hunter yet. Ketika lagi galau dengan kepergian Roran, tiba-tiba batu yang ditemukan Eragon menetas dan muncul makhluk unyu-unyu begini. An egg. What are you? Tapi dengan menetasnya telur itu seolah memberikan pertanda kepada beberapa orang, dan juga hal itu yang menyebabkan awal mula kejadian buruk yang akan menimpa Eragon. Malamnya di tengah desa, Eragon mendengarkan cerita Brom tentang legenda naga dan penunggangnya. Belum selesai cerita, tiba-tiba Brom diberhentikan oleh pasukan karena cerita itu merupakan cerita yang menghina raja. Dan esok harinya, Eragon yang bersemangat setelah mendengar cerita penunggang naga mencoba mengajari makhluk mungilnya terbang hingga akhirnya I think you need to fly. Yep, Saphira adalah nama naga itu, dan Eragon adalah penunggangnya. Era penunggang naga akan kembali lagi, seperti yang juga dikatakan dalam buku yang dimiliki Brom ketika Eragon menyelinap ke dalam rumahnya yang justru kemudian diusir oleh Brom. Di perjalanan pulang, Eragon melihat tukang daging yang dipaksa memberitahu pemilik telur naga yang dicuri, dengan kata lain, informasi tentang dirinya sendiri. Eragon yang bergegas kembali untuk memperingatkan pamannya tiba-tiba ditarik Saphira karena dia tahu bahwa keadaan sudah mulai bahaya dan sepertinya sudah telat untuk Eragon memperingatkan pamannya. Eragon yang memaksa Saphira menurunkannya akhirnya menemukan pamannya. You're giving me no choice!
Eragon mengusir Saphira karena emosi, lalu kemudian Brom muncul dan melihat tanda penunggang naga di tangannya. Brom bergegas mengajak dia pergi dari sana, tapi Eragon tidak mau pergi sebelum mengubur pamannya. Funeral fit for a king. Brom mengatakan target utama para pembunuh itu adalah Eragon, makanya mereka harus pergi sejauhnya dari sana. Setelah pergi lumayan jauh, di tengah hutan Brom berhenti dan meminta Eragon untuk memanggil naganya, tetapi dia masih merasa kesal dan ingin membalaskan kematian pamannya. Razak itu adalah sebutan pembunuh yang memburu Eragon dan juga membunuh pamannya. Dan Eragon adalah harapan satu-satunya dari kaum Varden untuk melawan Raja Galbatorix agar terbebas dari tirani kekuasaannya. Saphira, can you find us? I'm sorry for what I said. I understand. Graceful proportions. A fine young dragon. Eragon perlu berhati-hati karena jika penunggang mati, maka naganya pun akan ikut mati. Sedangkan jika naganya yang mati, penunggangnya tidak akan ikut mati. Di sebuah tempat di istana, Durza memerintahkan kaum Urgal untuk memburu Eragon. Maka dari itu, Brom memilih perjalanan dengan medan yang agak berat agar bisa menghindari kaum Urgal yang memburu mereka. Namun, di tengah perjalanan mereka melihat kaum Urgal yang juga sudah menunggu di tengah jalan. Eragon kemudian dengan pedenya ingin mengalahkan mereka karena merasa memiliki kemampuan untuk melakukannya. Right then, let's see these skills of yours. Don't get overconfident. Eragon terkejut melihat Brom menyalakan api dengan menyebut kata Brisinga. Perjalanan pun dilanjutkan dan mereka berhenti sesaat di desa Daret. Eragon yang disuruh Brom untuk membeli roti justru masuk ke rumah seorang peramal yang kemudian meramalkan nasibnya. Lalu setelah keluar dari sana, tiba-tiba muncul pasukan Urgal yang menyerang mereka, dan ketika mereka berlari dari sana, ketika terbangun, Brom memberitahu bahwa para penunggang naga bisa menggunakan sihir. Namun mereka harus mempelajari dan menggunakan bahasa kuno elf untuk melakukannya. Brom pun mengajarkan beberapa bahasa kuno tersebut kepada Eragon yang sangat senang dengan hal baru yang ia temukan. Brisinga means fire. Is fire. What's the word for tree? Tree is Trevom. Geweister. Geweister. School of Lacus Ven. Skalplakas, then. Perjalanan akan menjadi lebih mudah jika Eragon bisa terbang dengan Saphira. Brom pun akhirnya memintanya untuk mencoba terbang. Dan ketika Eragon mencoba mantra untuk menjadi satu dengan naganya, ia melihat Razak yang akan menyerang Brom. Skalplakas, then. Fantastic. Setelah penyerangan itu, Eragon habis kena marah Brom karena tidak menjaga Saphira dengan baik. Saphira terluka parah karena melindunginya. Dan di sini Brom akhirnya diketahui dulunya adalah seorang penunggang naga juga. Tapi naganya mati dibunuh penunggang lain, yaitu Morzan dengan pedang pembunuh naga Zarok. Brom mencari Morzan hingga dia menemukannya dan dia pun langsung membunuhnya hingga mati, begitu juga naga yang terakhir, terkecuali Raja Galbatorix. Kemudian dia bersembunyi di Carvahal, desa tempat tinggal Eragon, dengan rasa malu menjadi Dragon Rider tanpa naga. Hingga akhirnya Eragon datang dan kini masa-masa penunggang naga akan kembali lagi. Days of the Dragon Riders were over. Then you came. You both came. The days of the riders have come again. Malamnya Eragon memimpikan Arya yang meminta dia untuk menyelamatkannya di Gilead. Dan ternyata itu adalah sihir Durza melalui tubuh Arya untuk memancing Eragon datang ke sana. Eragon yang kemudian bersikeras menyelamatkan Arya tidak peduli peringatan Brom dengan bahaya yang akan dihadapinya. Kemudian sesampainya di Gilead, Eragon menyusup ke dalam dan berhasil menemukan lokasi Arya ditawan. Namun ketika mau melepaskannya, sudah jelas itu adalah perangkap dari Durza yang kemudian menyerangnya. Dan ketika Eragon hampir terbunuh oleh Durza,
Pesan terakhir dari Brom sebelum ia mati hanyalah agar Eragon selalu menjaga Saphira, karena tanpa Saphira dia akan menyadari bahwa hidupnya tidak akan berharga. Brom juga memberikan pedang Zarok kepadanya dan memberikan kalimat terakhir pada Eragon sebelum Saphira meminta Eragon agar Brom bisa mati dengan bangga sebagai penunggang naga. Let him die with pride. Ketika melanjutkan perjalanan, ternyata Arya sudah diracuni Durza dan tiba-tiba Saphira menangkap Murtagh yang mengikuti mereka. Murtagh yang mengetahui jalan tercepat menuju kaum Varden akan membantunya, dan karena tidak punya pilihan lain, Eragon pun menyetujuinya. Perjalanan pun berjalan dengan mulus sampai mereka tiba di depan pintu masuk persembunyian kaum Varden. Ternyata para Urgal sudah mendekati mereka. Tanpa pikir panjang lagi, Eragon dan Murtagh pun Come on! Eragon disambut para pasukan Varden dan juga Ajihad, pemimpin dari kaum Varden. Ajihad meminta Eragon untuk memanggil naganya masuk untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang Dragon Rider. Lalu kemudian Ajihad berjanji akan meminta penyembuhnya untuk menyembuhkan Arya. Tapi ketika melihat Murtagh, dia memerintahkan pasukannya untuk menahannya karena ternyata Murtagh adalah anak dari Morzan, seorang pengkhianat yang membantu raja dan juga membunuh naga Brom. He is the son of Morzan, the traitor. Son doesn't choose his father. This was the only thing he ever gave me. Let go of me! I've no time to take chances. Setelah itu pasukan Varden mulai bersiap-siap untuk menghadapi penyerangan dari pasukan Urgal yang sudah mendekati lokasi mereka. Ajihad mengatakan sudah sangat lama mereka menantikan penunggang naga baru untuk memimpin mereka melawan Galbatorix. Baju bajai Eragon dan Saphira pun juga sudah disiapkan untuk mereka sebelum memulai pertempuran. It's not as easy as it looks. Fit for battle. And our leader who rides her. Malam harinya seluruh persiapan pun sudah selesai dan akhirnya pasukan Urgal masuk dan mulai menyerang pasukan Varden. Pertempuran pun dimulai. As one! Eragon memulai penyerangan dengan semburan api dari Saphira. Di tengah-tengah pertempuran, Murtagh yang dikurung menyelamatkan pasukan Varden dan disitulah dia mulai mendapat kepercayaan dari para Varden. Pasukan raja dan Urgal yang seperti tidak ada habisnya dibakar dengan semburan api dari Saphira. Namun Durza kemudian muncul dengan sihirnya dan mulai akan menyerang Eragon dan Saphira. Rima Aber Sunda Black! Durza yang muncul dengan sihirnya mulai membuat keadaan menjadi semakin parah dan Eragon memutuskan untuk fokus mengalahkan Durza agar memenangkan pertempuran ini. Tetapi Durza cuma bisa dibunuh jika Eragon menusuk pedangnya hingga tembus ke jantungnya. Eragon yang memiliki ide untuk menikam jantung Durza kemudian melakukan hal ini bersama Saphira. I know what I have to do. Now! Durza pun kemudian mati, namun sayangnya Saphira terluka sangat parah dan Eragon pun perang selesai dan dimenangkan oleh Eragon dan kaum Varden. Eragon kemudian terbangun dengan Murtagh di hadapannya dan juga memberitahu bahwa Saphira, Some friends can't be replaced. Well, luckily some don't have to be. Brom would be proud of you. Eragon kemudian menemui Arya yang sedang menuju perjalanan kembali untuk mempersiapkan kaumnya yaitu Elasmera. Dan Arya juga meminta Eragon untuk mempersiapkan kaum Varden untuk melawan Raja Galbatorix. I must return to my people in Elasmera. When will I see you again? Tomorrow, may see us together again.
Tomorrow will come. Take care of him, Saphira. Film pun kemudian selesai. Sebelum credit scene kita ditunjukkan tanda Dragon Rider dari Galbatorix dan juga naganya. Sayang, sungguh disayang bro, ini film dari tahun 2006 sampai sekarang belum ada sequelnya sama sekali. Padahal ini termasuk salah satu film pertama yang gue tonton dan gue suka banget. Well, thank you buat temen-temen yang udah nonton di channel Cari Film. Tetap sehat, tetap semangat. Kita ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Dan buat yang suka channel ini, monggo di like dan juga subscribe. Thank you and bye-bye.